Baik, selamat pagi anak-anak kelas 7 dimanapun kamu berada. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama Bapak dalam pelajaran agama. Terima kasih karena sudah mengikuti ulangan dengan baik. Dan pada saat ini kita akan mulai masuk ke pelajaran dan materi yang baru, yaitu teladan dari seorang tokoh Katolik Kristen yang bernama Yesus, yang bagi sebagian dari kita adalah Tuhan yang diyakini dan diimani dengan sepenuh hati. Bagi anak-anak yang memang memiliki keyakinan lain, tidak jadi soal mengikuti pelajaran ini, karena inspirasi yang didapat bisa dijadikan kekuatan dan motivasi untuk memperteguh imanmu masing-masing, apapun imanmu. Karena Bapak memberi materi ini dengan kacamata yang cukup universal dan inklusif atau terbuka. Begitu ya. Sebelum mengikuti pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Apapun keyakinan agamamu, marilah kita berdoa demi kebaikan kita bersama. Bapak akan memimpin secara Katolik. Mohon maaf. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur padamu atas kehidupan yang boleh kami terima dari kemurahan hatimu. Kami mohon berkatilah kami dalam pelajaran ini, agar kami dapat menimba inspirasi baik untuk menumbuhkan iman kami masing-masing menjadi anak murid yang baik untuk orang tua, sesama, dan orang-orang yang kami cintai. Dimuliakanlah namamu Tuhan yang Maha Esa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik anak-anak yang terkasih, materi pada hari ini adalah Yesus Sang Pendoa. Tentu kalian semua pernah berdoa. Apa yang akan kita pelajari dalam bab ini? Pertama, melihat pribadi Yesus yang punya habitus doa yang baik dan kuat. Lalu kedua, apa arti doa bagi kita? Dan yang ketiga, marilah kita menimba inspirasi bagi hidup kita masing-masing, hidupmu masing-masing, bahwa berdoa itu adalah kekuatan. Nyatanya tidak hanya cukup pintar, tetapi kita perlu memiliki kekuatan batin yang kuat. Dan kekuatan batin itu dipupuk melalui doa. Next, habitus doa. Apa itu habitus? Kita tahu tindakan membuang sampah, pergi ke Indomaret, malah iklan, pergi ke toko, pergi ke sekolah, bangun tidur jam 5 pagi. Apapun tindakan kita, ketika tindakan itu kita lakukan berulang kali, akan menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan itu sudah bertahun-tahun lamanya, tetap kita lakukan, ya 1-2 kali tidak kita lakukan karena keadaan tidak jadi soal. Tetapi ketika kebiasaan itu benar-benar terus kita lakukan setiap saat untuk jangka waktu yang lama, itu akan menjadi habitus. Contoh, kalau kalian setiap pagi sudah sejak umur 5 tahun sampai sekarang kalian gosok gigi tiap pagi, itu sudah menjadi habitus. Anak-anak, habitus itu tidak hanya soal tindakan yang dilakukan oleh fisikmu, tetapi juga menyangkut pikiranmu dan juga menyangkut hatimu. Hati ya. Habitus itu menyangkut pikiran, hati, dan tangan. Contoh, habitus sikat gigi. Di pikiranmu, kalau tidak sikat gigi, nafas bau. Hati tidak nyaman. Maka kalian setiap pagi selalu gosok gigi. Oke? Nah, sekarang habitus doa. Sudah bukan lagi sebuah tindakan yang dilakukan karena paksaan, tetapi tindakan itu harus dilakukan. Jika tidak dilakukan,
maka ada sesuatu yang kurang. Karena itu menyangkut pikiran dan menyangkut ketentraman, kedamaian hati. Bapak berharap dari pelajaran ini kalian tidak hanya menimba materi dan pengetahuan, tetapi doa itu harus kalian sadari dan kalian masukkan ke hati bahwa tanpa doa hidup tidak akan begitu lancar dilakukan. Seperti itu Yesus juga melakukan doa. Secapek-capeknya, sesibuk-sibuknya, semalas-malasnya, tetap berdoa. Karena habitus itu sudah ada dalam diri. Nah, apakah habitus itu juga ada di dalam dirimu? Apakah kalian juga berdoa dengan rajin, tanpa dipaksa, tanpa disuruh? Jika belum, marilah memulai habitus itu. Sehingga nantinya ketika kamu dewasa, kamu punya kekuatan batin untuk menghadapi aneka persoalan. Ketika ada persoalan, dengan otomatis kamu berdoa. Ketika kamu bersyukur mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan dalam hidupmu, kalian selamat dari kecelakaan misalnya, atau kalian dapat lotre, kalian langsung dalam hati terima kasih Tuhan, puji Tuhan, alhamdulillah. Gitu. Sip. Sebuah kisah. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk di kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Sesibuk-sibuknya Yesus bekerja dari pagi hingga malam. Pagi-pagi harinya Yesus bangun pagi, pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Itulah yang namanya habitus. Jika tidak dilakukan ada yang kurang. Jika tidak dilakukan semangat kurang menyala. Bapak berharap kalian tidak hanya mendapat materi dari pelajaran ini, tetapi kalian menanamkan dalam hatimu bahwa pentinglah habitus doa kalian miliki. Sekarang kita lihat Yesus. Yesus adalah seorang pendoa. Dia punya habitus doa yang amat baik dan kuat. Setiap hari Yesus berdoa. Setiap saat. Sebelum melakukan sesuatu yang besar, peristiwa besar dalam hidupnya, Yesus berdoa. Atau dalam saat-saat sedih, dalam saat-saat dia menghadapi kesulitan, dalam saat sengsaranya, Yesus berdoa juga. Bagi yang tahu kisahnya, di Taman Getsemani Yesus berdoa. Bahkan ketika dia menjelang ajal, Yesus berdoa. Atau juga dalam saat-saat gembiranya, Yesus berdoa. Bapak kutipkan sebuah ayat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Anak-anak, dari perikop ini kita bisa mengambil dua hal. Satu, Yesus berdoa ketika dia senang, ketika dia bersyukur, ada kegembiraan batin. Kapan terakhir kali kamu bersyukur? Kapan terakhir kali kamu berkata dalam hatimu, "Ya Tuhan, terima kasih." Saat libur, tidak sekolah, iya. Atau saat rapotan, ketika kamu menerima bahwa nilaimu baik. Yang kedua yang kita bisa ambil adalah Yesus menyebut Tuhan langit dan bumi sebagai Bapa. Nah, ini yang perlu kita dalami. Arti doa untuk kita.
Yesus berdoa kepada Allah dengan menyebut Bapa. Itu artinya Yesus ingin mengajarkan pada kita bahwa Tuhan itu Bapa kita. Ia adalah ayah yang baik. Ketika para rasul bertanya bagaimana cara berdoa, maka Kristus Yesus mengajarkan bahwa doa Bapa kami itu dengan memanggil Allah sebagai Bapa. Doa untuk kita kaum beriman adalah ungkapan hati seorang anak kepada ayahnya, kepada bapaknya, atau kepada ibunya juga, kepada orang tua. Bahwa di sana ada sikap berserah dan percaya. Kedua, mohon ampunan atas kesalahan. Dan ketiga, mohon berkat untuk melakukan kasih atau kebaikan. Mohon dicatat. Slide-slide yang sebelumnya mohon juga dicatat ya. Arti doa untuk kita adalah seperti membina hubungan kita, ungkapan kita kepada ayah kita, orang tua kita. Apa saja isinya di sana? Berserah, kita percaya. Tuhan, saya mau ujian. Dalam hati kita percaya bahwa kita bisa. Kita mohon bantuan Tuhan. Atau kita mohon ampun. Kita sudah melukai hati teman kita, melukai orang tua kita. Kita mohon ampun, mohon dimaafkan. Kenapa harus mohon ampun pada Tuhan? Karena yang memberi kita kesempatan untuk hidup Tuhan. Dan kita justru menggunakan kesempatan itu kok malah untuk melukai hati sesama. Sementara Tuhan selalu memberi yang baik untuk kita. Nafas gratis. Dan juga kita mohon berkat. Kalau kita sudah diberi hidup, kita mohon berkat agar kita mampu melakukan yang baik dengan tangan kita ini. Paham sampai di sini? Just. Kita dipanggil untuk meneladani Yesus yang memiliki habitus doa yang baik. Kapan saja kita harus berdoa. Bahkan doa itu sangat simpel ketika kita membatin, mengatakan sesuatu dalam batin kita. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, saya akan melewati jalan yang sulit. Jalan di depan penuh dengan tantangan. Saya mohon dikuatkan. Tiba-tiba ada berita duka dari saudara kita. Ya ampun Tuhan, saudaraku meninggal. Saya mohon ampuni dosa-dosanya dan bantulah ia masuk ke kerajaan. Ketika kita hanya menyebut dalam hati penuh dengan iman dan percaya, kita telah berdoa. Dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan di agama kita, bagi teman-teman yang muslim, saat sholat maghrib ada sholat 5 waktu. Bagi orang-orang Kristen sebenarnya juga ada doa pagi, siang, sore, ada ibadat doa harian atau ibadat yang lain. Atau juga saat kita memulai sesuatu yang penting, mau ujian, ada nikahan, atau ada orang saudara kita yang melahirkan anaknya, kita berdoa, kita bersyukur. Ada juga orang dalam saudara kita yang meninggal, kita berdoa. Atau saat kita menghadapi persoalan pergumulan, kita ketakutan, kita menghadapi konflik dengan teman-teman kita, kita berdoa. Saat kita bersyukur, bergembira bersama teman kita juga berdoa. Dan akhirnya dalam setiap pengalaman hidup kita. Untuk apa? Sederhana saja sih, agar hidup kita diberkati selalu. Kita sering kan berkata, Tuhan berkatilah kami selalu. Nah, ketika kita berkata seperti itu, apakah kita hanya berdoa hanya pada saat itu? Apakah terus setelah berdoa kita lalu melupakan Tuhan? Ya, kita malah tidak konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita ingin Tuhan menyertai kita, maka hendaknya kita juga mengingat Tuhan selalu dalam tiap langkah hidup kita. Lah kita minta disertai, mosok kita melupakan. Kalau kita memang meminta untuk disertai, harusnya kita selalu mengingat Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Seperti yang dilakukan Yesus dalam tiap langkahnya, ia selalu
bersama dengan Bapaknya, dengan Tuhan. Maka kita pun hendaknya demikian. Nah, tugas untuk kalian semua, buatlah sebuah doa, masukkan dalam Google Classroom, penugasan. Doa tentang apa, Pak? Temanya adalah perasaan hatimu saat ini, apapun itu. Kamu sedang malas, kamu sedang sedih karena pelajaran daring terus, atau kamu sedang senang karena bisa belajar agama. Atau apapun perasaanmu saat ini, buatlah sebuah doa. Tidak harus memohon. Berdoa itu tidak hanya memohon, tetapi juga bersyukur atau memasrahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Kumpulkan doanya, Bapak tunggu. Selamat belajar untuk kalian semua. Ingat, tidak hanya materi tetapi habitus doa yang ingin Bapak sampaikan padamu. Selamat belajar anak-anak, dimanapun kamu belajar. Tuhan memberkati.